Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Semoga sehat semuanya. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Maka kali ini kita akan membahas bab yang selanjutnya. Oke, segera posisinya dibetulkan, tempat dan segalanya, cari tempat yang nyaman untuk kalian belajar. Oke, kita buka PowerPoint yang pertama. Sistem pernafasan pada manusia itu, apa itu bernafas? Banyak definisi bernafas itu. Ya, nih, yaitu proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh. Gasnya apa? Otomatis kalau gasnya itu adalah gas oksigen dan CO2. Jadi bernafas itu banyak sekali definisinya, meliputi ada bernafas sendiri, ada respirasi. Beda ya antara bernafas dan respirasi. Kalau bernafas itu adalah menghirup udara atau inspirasi, menghembuskannya atau ekspirasi. Dari mana? Dari luar masuk ke dalam paru-paru, itu jenenge bernafas. Tapi kalau respirasi itu ada dua, yaitu ada respirasi eksternal, yaitu pertukaran gas antara yang tadi terusannya dari bernafas tadi, dari alveolus atau paru-paru masuk ke dalam pembuluh kapiler darah. Itu namanya respirasi eksternal ya. Apa yang ditukar? Masih tetap oksigen dan CO2 begitu ya. Oke. Terus kemudian yang ketiga yaitu respirasi internal. Kalau respirasi internal terusannya tadi, kalau tadi masuknya kemana? Pembuluh darah kan? Atau ke pembuluh kapiler. Nah itu dilanjutkan antara pembuluh kapiler ke sel-sel jaringan tubuh. Itu namanya respirasi internal. Ya, terus kemudian baru yang keempat adalah respirasi seluler. Apa itu respirasi seluler? Yaitu respirasi di dalam tubuh. Jadi oksigen yang digunakan oleh tubuh untuk proses metabolisme. Nah, selama respirasi seluler ini, oksigen yang masuk ke dalam tubuh untuk metabolisme di dalam sel tubuh itu menghasilkan suatu energi yang disebut dengan ATP. Makanya itu kalau kita bernafas, mulai dari bernafas, respirasi eksternal, respirasi internal, terus kemudian baru respirasi seluler, maka baru kita menghasilkan energi. Kita bisa ngomong, kita bisa gerak, kita bisa jalan. Jadi makananmu sudah dibakar oleh oksigen menjadi ATP atau energi ya, sehingga kamu bisa hidup. Oke? Itu yang disebut dengan bernafas respirasi. Jadi saya ulang, bernafas itu tidak sama dengan respirasi, tapi dibuat sama pun nggak ada masalah. Tetapi kamu bisa membedakan. Bernafas itu dari luar masuk ke dalam paru-paru, kemudian baru respirasi dari paru-paru ke pembuluh darah, itu namanya respirasi eksternal. Dari pembuluh darah ke dalam sel tubuh itu baru internal. Kemudian dari dalam tubuh menghasilkan energi, itu baru namanya respirasi seluler. Oke, sekarang kita lanjutkan, yaitu berdasarkan struktur atau organ pernafasan. Itu apa aja di dalam organ pernafasan? Kita lihat tubuh kita, yaitu mulai dari ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan alveolus. Ini semua adalah urutan dari proses alat yang dilalui dalam proses pernafasan, yaitu apa ini? Hidung. Nah, ini hidung, terus kemudian faring, kemudian laring, trakea, bronkus, sebetulnya ada bronkeolus, alveolus juga boleh ya. Secara garis besarnya seperti itu. Terus kemudian alveolus sama paru-paru sama ya. Alveolus itu tempatnya yang kecil-kecil, bulatan-bulatan, sedangkan paru-paru kumpulan dari alveolus itu akan membentuk paru-paru. Terus kemudian sekarang berdasarkan fungsinya, organ pernafasan itu ada berapa aja? Yaitu hidung,
faring tadi ya. Ingat ya, biasanya suka terbalik antara faring dan laring. Urutannya hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkeolus. Alveolus itu adalah tempat yang untuk pernafasan itu ya. Ini ya, di sini alveolusnya. Ya, alveolus termasuk zona untuk respirasinya. Sedangkan hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus itu adalah salurannya. Alveolus itu adalah paru-paru yang berperan untuk pertukaran gas antara oksigen dan CO2 itu. Ini secara lengkap kita lihat pada sistem pernafasan pada manusia. Nomor 1, ayo pop tadi nomor 1. Oke, hidung ya. Terus kemudian ada nomor 2. Nomor 2 tadi apa? Setelah hidung yang biasa suka terbalik. Faring dulu ya, nomor 2. Nomor 3 baru laring. Kemudian nomor 4 itu adalah trakea atau batang tenggorok. Nah, ini adalah trakea. Lah, ini namanya batang tenggorok. Terus kemudian ada cabang kiri dan kanan setelah dari trakea. Itu ada kiri dan kanan, itu namanya cabang batang tenggorok nomor 5 atau disebut bronkus. Namanya adalah cabang batang tenggorok. Sedangkan nomor 6, kita lihat nomor 6 ini berasal dari cabangnya tadi terus bercabang-cabang lagi. Nah, berarti ini adalah anak cabang batang tenggorok. Namanya unik. Anak cabang batang tenggorok atau bahasa biologinya namanya bronkeolus. Bronkeolus. Saya ulang. Nomor 1 hidung, nomor 2 faring, nomor 3 laring, nomor 4 bronkus batang tenggorok, nomor 5 cabang batang tenggorok atau bronkus, nomor 4 trakea, nomor 5 bronkus atau cabang batang tenggorok, nomor 6 bronkeolus anak cabang batang tenggorok, nomor 7 ini adalah alveolus bulatan-bulatan kecil-kecil. Terus nomor 8 itu adalah paru-paru. Nah, ini semuanya ya. Oke. Terus kemudian nomor 9 di sini adalah penutupnya atau pleura, pembungkus. Terus nomor 10, mana 10? Oke, 10 berarti di sini, di sebelah kanan. Nah, ini berarti dia batang tenggorok. Berarti apa tadi? Bronkus. Terus kemudian tapi karena di sini langsung ke alveolus, bisa jadi yang ini itu adalah bronkeolus karena memang mewakili saja, bukan gambar seluruhnya ya. Jadi mewakili, bisa jadi yang nomor 10 itu adalah bronkeolus. Terus kemudian masuk ke alveolus, ini alveolusnya yang bulat-bulat itu. Terus kemudian yang nomor 11 ini adalah pembuluh darah. 11 sama 12 ini adalah pembuluh darah, satu berwarna merah, satu berwarna biru. Kemarin dalam sistem peredaran darah kamu sudah mempelajari yang warna merah ini adalah arteri atau vena? Arteri. Sedangkan yang biru itu adalah vena. Berarti kalau begitu yang di sini yang menuju kemana? Arteri yang menuju kemana? Yang menuju ke paru-paru. Berarti apa namanya kemarin? Arteri pulmonalis. Kira-kira yang di bawah banyak oksigen atau banyak CO2? Yang di bawah dia menuju ke paru-paru, berarti dia dari tubuh. Kira-kira banyak apa? Banyak CO2 karena dia mau dikeluarin di situ, mau dikeluarin hasil dari tubuhnya, yaitu banyak CO2-nya untuk ditukar dengan oksigen yang baru yang dari luar. Nah, nanti kemudian
masuknya kemana? Masuknya ke sini, yaitu ke vena pulmonalis. Ini yang dari paru-paru, kayak gitu ya. Terus kemudian nomor 13 itu adalah pleura atau penutup dari alveolus atau pembungkusnya ya. Itu tentang organ pernafasan. Sekarang kita lanjut. Ini nanti di LKS-nya ada ya. Di LKS-nya ada. Oke, sebentar. Oke. Sekarang kita lihat slide berikutnya satu persatu dari yang kita pelajari alat pernafasan tadi, dimulai dari hidung, yaitu pertama kali kita menghirup itu melalui hidung. Ada apa aja di situ fungsinya? Yaitu di hidung itu karena ada rambut, maka fungsinya adalah menyaring kotoran atau debu. Ada lagi yaitu lendir, di mana lendir ini selalu ada. Jadi di dalam hidung kamu itu walaupun tidak sakit, ya memang ada lendir, secara alaminya ada lendir. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menangkap bau atau benda asing yang masuk saat kita bernafas. Misalnya itu mengandung gas apa yang berbahaya. Makanya kalau ada temanmu yang misalnya membuang gas, kamu segera menangkap bau itu. Wah, ini ada yang membuang gas ini di kelas ini. Kamu akan tahu kenapa? Karena di dalam hidung kamu ada lendir. Jadi lendir ini akan menangkap gas itu, kemudian dibawa ke otak, diartikan apa gas itu, apakah berbahaya atau tidak. Kalau berbahaya, spontanitas, maka kamu akan menutup hidung kamu. Itu sudah otomatis yang diciptakan Allah seperti itu, secara otomatis. Ya, jadi nggak usah dihirup dulu, dianalisa baru ditutup hidungnya, enggak ya, enggak begitu cara kerjanya, tapi langsung. Yang ketiga yaitu adanya konka, yaitu berisi kapiler darah. Fungsinya yaitu untuk menyesuaikan suhu udara atau kelembaban di udara. Kelembaban udara dari luar masuk ke dalam tubuh kamu supaya paru-paru kamu itu tidak kaget, maka akan disesuaikan. Nah, itu siapa yang menyesuaikan? Yaitu di dekat selaput lendir namanya konka. Untuk di selaput lendir tadi, karena ada selaput lendir di hidung kamu secara alamiah, maka di situ tentunya banyak sekali zat-zat organiknya. Sehingga mudah sekali virus itu suka, karena itu memang makanannya. Jadi virus itu suka berada di situ, sehingga karena ada virus atau bakteri yang berada di selaput lendir, maka selaput lendir ini akan mengeluarkan lendirnya lebih dari biasanya. Nah, berarti kalau sudah seperti itu tanda-tanda Allah memberikan satu sinyal bahwa kamu ada sesuatu di dalam rongga hidungnya. Diberikan sinyal dulu, nggak langsung sakit. Jadi pilek dulu, mampet dulu. Terus kalau sudah lama, kemudian lendirnya semakin banyak dan semakin pekat, ya sudah langsung gonang dokter ya, ojo menengai ya. Itu caranya untuk mendeteksi bahwa kamu sakit. Yang kedua setelah hidung tadi apa? Yaitu faring. Kita lihat ini di gambarnya ya. Nah, oke. Ada konka tadi ya di sini. Ini kok konka, rongga hidung. Terus kemudian ada faring, berada agak ke belakang faringnya. Terus kemudian baru epiglotis, ini untuk percabangan dari mulut ke rongga makanan itu ya. Terus kemudian ada laring. Terus kemudian ada trakea. Sedangkan faring itu merupakan organ pernafasan yang terletak di belakang atau di daerah posterior yang tadi sudah saya tunjuk itu. Ini tunjukannya agak sedikit susah. Jadi ini adalah faringnya, yaitu fungsinya dinding faring ini adalah berisi otot yang dilapisi oleh membran mukosa. Jadi ada lendirnya, di sini juga banyak lendir. Jadi di sini juga bisa terjadi kemungkinan infeksi sehingga kamu batuk atau sesak, bisa juga ya berada di sini karena memang ada lendir. Jadi beresiko untuk ada kuman ya, seperti itu. Lanjut kita ke bawahnya yaitu laring. Oke, yaitu laring. Kalau kamu mangap, nah tadi itu faring agak ke atas nggak bisa terlihat. Kalau kamu mangap nggak bisa terlihat, tapi kalau faringnya bisa, yaitu di bagian dalam sekali dekat dengan
pita suara tapi masih agak ke dalam lagi, itu namanya laring ya. Jadi kalau di gambar ini, nah ini dekat dengan pita suara, ini namanya laring. Nah di situ ada cabang, nanti cabang satu mau ke tenggorok yaitu faring, satunya ke kerongkongan. Bedakan kerongkongan sama tenggorokan, beda. Kalau kerongkongan itu lewatnya makanan kamu, kalau tenggorokan itu trakea, lewatnya udara kamu. Nah laring itu di atasnya sedikit ya, jadi di cabangnya itu fungsinya apa? Ya fungsinya ya untuk menghubungkan antara faring dengan trakea. Jadi tempat lewatnya aja ya, seperti itu. Di situ ada lendir enggak? Ada. Sepanjang sistem pernafasan kamu itu ada lendirnya. Loh Bu, untuk apa kok ada lendirnya? Kok nggak ada hidung aja? Ya banyak fungsinya supaya kelembabannya tadi tetap sampai ke paru-paru, melindungi organ pernafasan kamu. Itu fungsinya lendir. Tetapi kalau ada kuman di situ, no problem sebetulnya. Kalau misalnya ada kuman, kita kembali kita lihat sekali lagi tadi ya. Kalau misalnya ada kuman misalnya, jangan khawatir, di situ sebetulnya ada yang disebut amandel. Jadi yang di luar, nanti mungkin di belakang ya, tadi nanti ada, itu ada seperti amandel begitu. Nah, itu tempat untuk menyaring apa itu kuman-kuman yang akan masuk ke dalam sistem kita. Nah, ini yang tadi itu ya. Jadi rongga mulut, saya ulang di sini lagi, kembali lagi ke slide-nya ya. Bentar. Jadi di sini ada rongga mulut tadi, kemudian faring, kemudian ada laring. Nah, di daerah sekitar sini, nah ini ada apa itu amandel kiri dan kanan ini. Nah, ini sama ini. Ini namanya amandel. Ini fungsinya adalah menangkap kuman-kuman yang akan masuk ke dalam mulut kamu. Jadi semua berada di situ. Makanya ini gampang terkena infeksi karena memang kumannya di situ. Bagaimana Bu, kok kumannya ada situ? Jangan khawatir, tubuh kita luar biasa kuat. Ada sel darah putih yang akan, atau tentara kita dalam bentuk sel darah putih yang akan menggempur mereka. Kalau kondisi kita sehat, makananmu cukup, olahragamu cukup, istirahatmu cukup, aman, no problem, tidak akan sakit. Tetapi kalau kamu teledor, tidurnya terlalu malam, makanmu sembarangan, bendino cilok, esok cilok, awan cilok, sore cilok, ya wes lah. Jadi kamu gampang sakit ya. Kita lanjutkan setelah tadi laring, terus kemudian trakea. Kalau sudah masuk trakea, ini berarti sudah saluran pernafasan ya. Sudah saluran pernafasan, yaitu atau biasa disebut bahasa Indonesianya batang tenggorok. Trakea itu batang tenggorok yang menghubungkan antara apa? Antara laring dengan yang di bawahnya, yaitu bronkus ini ya, yang menghubungkan ya. Jadi ini tempat lewat saja. Di situ ada cincin-cincin supaya di situ ada pernafasannya bisa masuk dengan mudah ya. Jadi itu termasuk tulang rawan. Ada lendir enggak? Ada, pasti masih ada lendir, masih ada rambut, masih juga ada ya. Jadi di situ fungsinya untuk menyaring dan suhu ya, menyamakan suhu, udara yang mengandung kuman dan sebagainya, semua berada di situ akan dilawan oleh sel darah putih kita. Selanjutnya kita ke bronkus, yaitu cabang tenggorok kiri dan kanan. Ini namanya bronkus ya. Bronkus bercabang dua, yaitu masing-masing menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Itu namanya bronkus. Di bronkus ada nggak lendir? Ada nggak rambut? Ada. Tapi biasanya kalau sudah berada di bronkus, lendir atau debu atau zat gas yang berat sifatnya, dia akan menggantung di situ, menggantung di bronkus. Terus kemudian karena menggantung di situ, rambutnya akan bergetar karena ada di ujungnya itu ada sesuatu yang menggantung, maka akan bergetar. Kalau bergetar maka terasa di bronkus kita akan terasa gatal. Kalau gatal terus kemudian tubuh kita akan bereaksi. Apa reaksinya? Batuk.
Jadi batuk itu suatu reaksi menunjukkan bahwa kamu sedang ada sesuatu di dalam bronkus kamu. Jadi batuk itu adalah reaksi untuk menangkal supaya dia keluar, supaya jatuh, yang tergantung tadi itu jatuh, dengan harapan dikeluarkan masuk ke mulut bisa, atau keluar dari tubuh atau diludahkan seperti itu. Yang selanjutnya adalah bronkeolus. Nah, kalau bronkeolus itu adalah anak cabang batang tenggorok. Tadi sudah saya sebutkan ya. Nek bronkus itu adalah cabang tenggorok, trakea itu adalah batang tenggorok, bronkus itu cabang tenggorok kiri kanan, bronkeolus itu adalah anak cabang batang tenggorok. Yang mau kemana tujuannya? Mau ke alveolus, ya, alveolus. Alveolus itu yang mana? Di sini. Di sini banyak sekali lingkaran-lingkaran, gelembung-gelembung yang isinya adalah oksigen dan CO2. Nah, itu terbungkus di dalam satu tempat yang disebut dengan paru-paru atau pleura, paru-paru ya. Terus kemudian di bawahnya ini ada diafragma. Oke, itu adalah alat-alat sistem pernafasan kita. Yang terakhir yaitu paru-paru. Ini gambarnya paru-paru tadi. Ada beberapa lobus ya, ada kelompok lobus itu kayak ruangan begitu untuk paru-paru. Masing-masing ruangan ini berisi banyak sekali alveolus ya. Antara kiri dan kanan lobusnya berbeda. Yang mana yang lebih banyak? Yang kiri atau yang kanan? Ya, yang sejumlahnya ini di sini sudah ada, di bawahnya ternyata aja 3 lobus paru-paru terdiri dari 3 lobus, dan paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus. Jadi lebih besar mana, kiri atau kanan? Lebih besar yang sebelah kanan. Paru-paru kita yang kanan itu lebih besar. Mana yang kanan dan yang kiri pada gambar ini? Dulu sudah saya kasih tahu, kalau ada gambar seperti ini, maka yang digambar ini orangnya menghadap ke kamu. Berarti daerah ini itu adalah kiri atau kanan ini? Daerah kanan. Ya, ini berarti daerah kanan. Jumlahnya berapa lobus tadi? Kanan 3 lobus. Sedangkan yang di sini adalah daerah yang sebelah kiri. Berarti ini berapa lobus? 2 lobus. Kenapa Bu kok nggak sama antara kiri dan kanan? Kamu harus tahu, kemarin jantung itu letaknya di mana? Di rongga dada sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri. Berarti karena ada jantung maka Allah memberikan jumlah nggak usah 3, 2 aja. Kalau 3 nanti mengganggu proses jantung dalam kontraksi dan relaksasi. Begitu ya, desain Allah luar biasa memang ya. Jadi ini di paru-paru inilah ditukar antara oksigen dan CO2 yang berasal dari luar tadi. Nah, proses ini disebut respirasi atau pernafasan tadi. Ya, pernafasan. Gitu ya. Lanjut sekarang yaitu alveolus atau alveoli. Boleh ndak Bu? Boleh. Alveoli itu sedikit, alveoli itu banyak, alveoli sedikit. Tadi sudah ada sih sebetulnya keterangannya sebelum ini di slide-nya itu. Bentar, saya kembalikan slide-nya. Nah, ini jamaknya ini ada. Kalau jamak namanya alveoli. Tapi kalau sedikit satu namanya alveolus. Biasa berakhiran lus itu biasanya tunggal ya. Kalau li itu biasanya jamak atau banyak. Oke, sekarang kita ke alveolus. Kita kembali lagi ke alveolus. Alveolus tadi itu adalah kantong-kantong yang berada di dalam paru-paru. Lah ini bulat-bulatan banyak ini. Nah, ini namanya alveoli kalau banyak ya. Oke, fungsinya apa? Sama seperti tadi, yaitu untuk menukarkan oksigen dan CO2. Jika masuk ke dalam paru-paru pasti berarti dia arteri pulmonalis. Sedangkan yang keluar dari paru-paru itu disebut vena pulmonalis. Oke. Sekarang kita lanjutkan yaitu mekanisme pernafasan pada manusia.
Manusia bernafasnya mekanismenya ada dua cara, yaitu mekanisme pernafasan dada dan mekanisme pernafasan perut. Bernafas itu sendiri ada dua jalan atau ada dua jalur atau dua kegiatan, yaitu ngambil oksigen atau inspirasi, kemudian mengeluarkan oksigen atau ekspirasi. Ini memasukkan itu inspirasi dan ekspirasi itu mengeluarkan. Sekarang kita lihat gambar ini. Saya menerangkannya dari gambar ini, coba diperhatikan. Inspirasi, ini gambar ini inspirasi. Kalau inspirasi dada, coba diperhatikan inspirasi. Apa yang terjadi? Ini perhatikan. Otot antar tulang rusuk, ini tulang rusuk, ini tulang rusuk, di selahnya ini ada otot. Otot ini akan berkontraksi. Yang berkontraksi otot ya, bukan tulang. Tulang itu nggak iso berkontraksi karena tulang itu nggak bisa gerak. Yang gerak itu adalah ototnya. Tulang itu digerakkan oleh otot, begitu. Jadi otot di antara tulang rusuk ini berkontraksi. Kalau berkontraksi berarti memendek, menebal. Apa yang terjadi sehingga tulang rusuk ini terangkat, agak mengembung. Ayo coba sekarang kamu bisa melakukannya di rumah. Ambil nafas, coba perhatikan. Ambil, itu berarti otot antar tulang rusuk ini berkontraksi. Efeknya apa? Efeknya tulang rusuknya terangkat. Efek yang kedua apa? Rongga di dalam dada membesar. Efek yang ketiga apa? Tekanan di dalam rongga dada kecil. Kalau sudah seperti itu, maka udara akan masuk ke dalam paru-paru. Begitu urutannya. Ayo ulang. Apa yang terjadi kalau pernafasan dada? Yang pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Satu. Yang kedua, tulang rusuk terangkat. Tiga, rongga dada membesar. Empat, volume rongga dada otomatis banyak atau besar. 5, tekanan dalam rongga dada kecil. Sehingga akibatnya yang terakhir, yang nomor 6 adalah udara masuk ke dalam paru-paru. Itu inspirasi. Lawannya adalah ekspirasi. Kalau ekspirasi dada bagaimana? Ya sama seperti tadi, tinggal lawannya aja. Apa tadi yang nomor 1? Otot antar tulang rusuk berkontraksi, berarti lawannya adalah berrelaksasi. Yang kedua apa tadi? Tulang rusuk terangkat, berarti sekarang lawannya terangkat berarti mengempis, tulang rusuknya turun atau mengempis. Yang ketiga, rongga dadanya bagaimana? Mengecil. Yang keempat, volume rongga dada ya sedikit juga atau mengecil. Tekanannya bagaimana? Tekanan udara dalam rongga dada membesar. Akibatnya yang keenam, udara masuk ke dalam paru-paru. Itu yang disebut dengan inspirasi dan ekspirasi atau pernafasan dada. Loh Bu, bagaimana kalau kita pilek, nggak iso ngambil dari dada, dari rongga mulut gini? Nggak ada masalah, Allah itu kuasa. Kita masih diberi ini, ada yang disebut dengan diafragma. Lah berarti kalau diafragma berarti pernafasannya pernafasan apa? Pernafasan perut, nggak lewat dada lagi, bukan pernafasan dada tapi lewat pernafasan perut. Bagaimana tekniknya? Hampir sama seperti tadi, cuman yang berkontraksi bukan yang di sini atau otot antar tulang rusuk, tidak, tapi yang terjadi adalah yang di sini, yaitu otot diafragma. Apa yang terjadi? Rangkaiannya saya ulang. Nomor 1 tadi apa? Yang nomor 1 adalah
otot diafragma berkontraksi. Apa yang terjadi kalau diafragma ini berkontraksi? Tadinya bentuknya itu seperti ini, melengkung, maka karena dia berkontraksi maka dia akan menjadi lurus. Jadi diafragmanya akan lurus. Kalau diafragma lurus, apa yang terjadi? Rongga dada menjadi lebih lebar, lebih banyak. Kalau rongga dadanya besar, bagaimana volume rongga dada? Yo besar juga. Bagaimana tekanan dalam rongga dada? Kecil, sama seperti tadi. Bagaimana udara dalam paru-paru? Akan masuk ke dalam paru-paru. Rongga di dalam dada masuk ke dalam paru-paru. Jadi sama. Cuma tinggal kontraksinya aja yang berbeda. Kalau ekspirasi bagaimana? Sama. Ekspirasi pernafasan perut berarti ini, yaitu otot diafragma relaksasi. Yang kedua, diafragma melengkung. Karena melengkung maka rongga dada menjadi lebih sempit. Karena rongga dada sempit maka udara di dalam rongga dada menjadi sedikit. Tekanannya bagaimana? Besar. Akibatnya udara keluar dari paru-paru. Begitu untuk pernafasan dada maupun pernafasan perut. Gitu ya. Oke. Itu tadi ya mekanisme pernafasan, baik pernafasan dada maupun pernafasan perut. Sudah ya, nggak usah diulang lagi ya. Jadi bedakan antara pernafasan perut, pernafasan dada. Lek perut pakai diafragma. Kalau pernafasan dada pakai otot antar tulang rusuk. Oke. Selanjutnya kita ke nih, mungkin ini yang sudah saya terangkan kali ya. Ini ya pernafasan, ya ini sudah bahasanya ya. Jadi kontraksi otot antar tulang rusuk berarti kontraksi pernafasan dada. Oke, ini hanya bacaan aja. Kita lanjutkan. Nah, ini mekanisme pernafasan yang sudah saya terangkan tadi. Ini baru ada tulisannya. Tapi kita lihat inspirasi, yaitu yang pertama, otot antar tulang rusuk tadi berkontraksi, volume rongga dada besar, tekanan dada mengecil, udara masuk ke dalam paru-paru. Tadi sudah ya, malah lebih urutan tadi yang saya bacakan tadi, yang saya terangkan. Ya, oke, kita lanjutkan. Ini pernafasan perut yang secara tertulis ya. Ada inspirasi, ada ekspirasi, yaitu otot diafragma. Berkontraksi, diafragmanya mendatar. Selanjutnya di bawahnya sama ya, urutannya sama. Kita sekarang lanjut mekanisme, ini gambarnya. Bila ada soal nanti di dalam ujian ya, kalau ada gambar itu biasanya sudah bisa kamu tebak anak-anak. Jadi kalau seperti ini itu adalah gambar untuk yang sebelah kiri misalnya. Ini sudah terlihat sekali, ini namanya ekspirasi. Dari mana Bu lihatnya? Kalau seandainya ini tertutup, tidak ada kalimat ekspirasi begitu ya, gambar ini akan terlihat bahwa itu adalah ekspirasi. Apa gambarnya? Lihat diafragmanya. Nah, diafragmanya melengkung banget, berarti rongga dadanya kan kecil tuh, didesak oleh ini toh. Nah, berarti dia akan mengeluarkan udara. Sedangkan yang di sini diafragmanya datar. Oh, dia berarti lagi berkontraksi, maka dia inspirasi. Ini pernafasan apa? Pasti ini pernafasan perut, gitu ya. Jadi gampang untuk menebaknya, itu mudah sekali. Sekarang ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi kamu bernafas. Ya, bernafas itu ternyata tidak semua rata-rata sekian-sekian, enggak, tapi tergantung dari kegiatanmu. Apa aja yang mempengaruhi pernafasan kamu? Yang pertama yaitu usia atau umur. Semakin tua atau semakin bertambah umur kamu, maka frekuensinya juga semakin rendah. Ini, maaf. Jadi ini semakin rendah, sistem pernafasannya semakin rendah, frekuensi pernafasannya semakin rendah. Jadi semakin tua semakin rendah, semakin tua rendah, habis terusan ya, alias game over ya. Itu. Yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, ternyata jenis kelamin juga mempengaruhi frekuensi pernafasan. Kira-kira laki atau perempuan yang frekuensinya lebih besar? Ya, yang laki, ya betul ya. Jadi yang laki-laki frekuensi pernafasannya lebih banyak dibandingkan yang perempuan. Kenapa?
Karena laki-laki memang membutuhkan energi lebih banyak. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki. Biasanya perempuan, makanya ibu-ibu itu kecenderungan kalau sudah berusia itu biasanya energinya nggak terlalu banyak dipakai. Makanya pernafasannya juga semakin sedikit, badannya semakin besar. Jadi itu alami sih sebetulnya ya. Yang selanjutnya adalah suhu tubuh. Jadi kalau kamu sakit misalnya, suhu tubuhmu panas, ya pasti lebih terengah-engah, artinya frekuensinya lebih banyak, frekuensi permasalahannya semakin cepat dengan orang yang sehat. Ya, jadi suhu tubuh tinggi itu semakin, kamu olahraga, suhu tubuh menjadi tinggi apa enggak? Iya, semakin tinggi. Bagaimana nafasmu? Ngonsroh ya. Nah, itu karena memang energi yang dipakai lebih banyak. Yang selanjutnya adalah posisi tubuh. Orang posisi tubuh itu juga mempengaruhi. Orang berdiri dengan orang duduk mana yang frekuensinya lebih cepat? Tentunya orang berdiri. Orang berdiri dengan orang yang berlari, lebih banyak mana frekuensinya? Lebih cepat mana? Lebih cepat yang lari. Orang yang berdiri dengan orang yang duduk, lebih banyak mana? Ya, lebih orang yang berdiri. Kalau orang duduk dengan yang terlentang tidur, lebih banyak mana? Lebih banyak orang yang duduk, seperti itu. Jadi posisi tubuh itu juga menentukan. Makanya kalau kamu sudah posisi misalnya pingsan, ya jangan dipaksa anak-anaknya supaya berdiri. Kenapa? Ya dia tambah pingsan ya. Gak sadar-sadar, tidurkan. Nah, supaya frekuensinya lebih stabil gitu ya. Yang keselanjutnya adalah aktivitas tubuh. Aktivitas tubuh dengan kegiatan sama tadi ya. Jadi orang lari, berjalan, tentunya lebih banyak lari daripada yang berjalan. Seperti itu. Itu adalah tentang faktor yang mempengaruhi pernafasan. Sekarang macam-macam udara dalam pernafasan. Oh, ternyata banyak ya macamnya. Ya. Ada yang kamu pakai nafas setiap hari. Bendino kan kamu nafas toh? Tapi apakah nafas kamu terengah-engah atau ngambilnya itu banyak, ngeluarkannya banyak? Tidak, biasa aja, nafas biasa. Saya ngomong ini juga sambil nafas. Tidak mungkin saya ngomong tidak nafas. Nah, udara yang keluar masuk tanpa saya sengaja ini, yang keluar masuk itu yang disebut dengan udara atau volume udara tidal. Ini ya, yaitu udara yang keluar masuk saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi. Jadi udara biasa normal. Jumlahnya berapa? Alhamdulillah Allah cuma menciptakannya 500 mili atau setengah liter. Andai 1000 saya tidak tahu. Setiap hari kamu terengah-engah. Ya opo ayune, ya opo gantenge bendino ngonsro ngono ya. Nah, jadi cuma 500 aja. Sambil ngomong, sambil makan tetap bernafas karena cuma 500. Yang kedua adalah cadangan ekspirasi atau disebut suplementer atau udara suplementer. Apa itu udara suplementer? Yaitu udara yang bisa dikeluarkan secara maksimal setelah kamu nafas biasa. Saya sekarang coba semuanya di rumahnya masing-masing ini. Kamu ambil nafas biasa, keluarkan lagi biasa, tahan, keluarkan sekuat-kuatnya. Itu yang disebut dengan udara suplemen. Berapa lebih banyak enggak dengan kamu yang nafas biasa? Lebih banyak. Berapa? 1500 mili atau 1,5 liter. Ya, jadi jangan khawatir kalau kamu renang misalnya masih ada kalau misalnya kamu nafas ngambil udara penafas biasa masih bisa dikeluarkan lagi 1500, 2 kalinya biasa ya, 3 kalinya ya, 3 kalinya jadi seperti itu. Yang ketiga yaitu cadangan inspirasi atau yang disebut dengan komplementer, lawannya suplementer. Kalau suplemen tadi dihembuskan sekuat-kuatnya, kalau komplementer itu dihirup sekuat-kuatnya, yaitu udara yang masih bisa dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa. Jadi sekarang kita coba, kamu ambil nafas biasa, keluarkan biasa, tahan, ambil lagi sekuat-kuatnya. Bisa masuk banyak? Ya, itu yang disebut dengan udara komplementer. Jumlahnya berapa? Sama seperti yang dihembuskan, yaitu sekitar 1500 mili. Terus udara apa lagi? Ternyata di dalam paru-paru kamu itu, nah ada udara yang termasuk
udara yang tidak bisa dikeluarkan, yang disebut dengan udara residu. Ini saya kalau mengatakan udara residu itu adalah udara berkah dari Allah atau udara kasih sayang Allah. Apa Bu maksudnya? Jadi kalau kamu sudah menghembuskan sekuat-kuatnya sampai habis, sudah kamu mengatakan bahwa itu sudah habis di dalam paru-parumu, sudah nggak bisa lagi lek ndek ngone air gitu, kamu wis kelelep gitu ya, tapi ternyata di dalam paru-parumu itu masih ada 1000. Loh, kok dikatakan itu sebagai kasih sayang? Iya, coba kalau itu tidak ada, maka kalau kamu sudah habis begitu, bagaimana kamu memasukkan udara pertama kali ke dalam paru-parumu? Karena paru-parumu sudah lengket antara selaput satu dengan selaput yang lainnya kayak balon begitu, maka untuk masuk pertama kali udara kayak apa loroni, sakit sekali itu ya. Tapi karena ada 1000 mili yang tidak bisa dikeluarkan dari posisinya seperti bantalan begitu ya, jadi aman, kamu tinggal menghembuskan lagi, tinggal menghirup lagi, mengeluarkan lagi seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan udara residu yang menduduki paru-paru yang tidak bisa dikeluarkan, gitu ya. Yang selanjutnya adalah kapasitas atau jumlah udara yang berada di dalam paru-paru kita. Itu ada 2 macam, yaitu yang disebut kapasitas vital dan kapasitas total. Apa bedanya? Kalau kapasitas vital itu adalah udara yang masuk ke dalam paru-paru, semuanya yang bisa masuk ke dalam paru-paru tanpa adanya udara residu, itu namanya kapasitas vital. Yaitu apa? Kalau dibacaannya sini adalah yaitu total dari volume tidar yang 500 tadi yang kamu hirup setiap hari, udara pernafasan, ditambah yang kamu hembuskan sekuat-kuatnya, terus atau yang ditambah dengan yang kamu hirup sekuat-kuatnya. Itu kita jumlahkan 1000 ditambah 500 ditambah 1500 ditambah 1500, jadi sekitar 3500. Atau bagi orang yang lebih, misalnya olahragawan, itu biasanya lebih dari 350. Biasanya sekitar untuk ekspirasi, cadangan ekspirasi atau suplemen dan komplemennya itu tidak 1500 tapi bisa 2000. Itu bagi olahragawan ya. Atau bukan olahragawan, misalnya penyanyi, kori. Nah, itu yang sudah terbiasa mengembang-empiskan paru-parunya sangat maksimal. Nah, itu bisa lebih banyak ya, volumenya lebih banyak. Jadi kalau misalnya seorang penyanyi, ya nggak boleh cuma 350. Jadi nyanyinya nanti nggak enak. Kenapa? Nyanyi Indonesia Raya gitu suaranya pendek-pendek. Jadi kayak wong kelelep ngono ya. Jadi kalau penyanyi harusnya dia sudah terlatih, jadi bisa 4000 ini. Kapasitas vitalnya lebih dari 4000 bahkan ya, sehingga suaranya bisa melengking panjang sekali. Yang total itu adalah semua yang 3500 tadi ditambah yang patok bangkrong yang saya katakan udara kasih sayang tadi yang 1000, yaitu ditambah residu. Berapa berarti jumlahnya? Menjadi 4500, atau kalau pada penyanyi sekitar 5000-an. Pada orang yang terlatih biasanya sekitar 5000-an ya, olahragawan dan sebagainya. Itu untuk macam-macam udara pernafasan. Terakhir sekarang yaitu kelainan pada sistem pernafasan. Untuk kelainan pada sistem pernafasan kamu bisa googling, banyak sekali kelainan pada sistem pernafasan, tapi di sini saya memberikan contoh hanya beberapa saja, yaitu yang pertama adalah mana tadi? Sebentar. Ini adalah kelainan pada pernafasan. Kok langsung angka 2, Rek? Ada yang di tonsil, yaitu tonsilitis atau adanya, kalau berakhiran dengan kemana sudah saya kasih tahu. Kalau berakhiran dengan tis begini berarti dia infeksi. Infeksi apa? Infeksi pada tonsilnya. Apa itu tonsil? Tonsil itu amandel yang tadi saya terangkan di depan. Ya, di amandelnya ada infeksi. Ya, harusnya dia bisa menyaring, berada di situ aja, tapi ternyata badan kamu tidak bisa melawan. Akibatnya ada infeksi di situ. Infeksinya kan apa? Macam-macam. Ada yang jelas mikro ya, karena
mikroorganisme. Ini gambarnya ya. Kalau tonsilitis atau amandel itu gambarnya gini. Jadi amandel kiri dan kanannya mulai bengkak tuh. Nah, kalau di gambar yang di depan tadi masih mulus kan? Yang di depan tadi ini sudah mulai bengkak dan ada bercak putih-putih. Oh, iki putih-putihnya. Ini darah putih kita mau melawan. Ini perang ini. Kalau dia perang itu apa reaksi tubuh kita? Bengkak itu adalah tubuh kita melawan. Kalau sudah seperti itu, bantu badan kamu. Bagaimana cara membantunya? Energi kamu atau gizi kamu harus baik. Gizi yang mana terutama yang seperti ini? Ya, yang ada isinya itu, yang isinya sel darah putih. Berarti apa? Yaitu pada golongan protein ya, untuk membangun, untuk melawan, dan vitamin mineral itu pasti, vitamin mineral harus, karena itu adalah ketahanannya. Yang ini ternyata yang satunya ada di belakang, ini adalah influenza yang sering sekali kita sakit ini. Biasanya sih daerah rongga hidung ya. Tadi yang lendirnya tadi itu lendir di dalam hidungnya ada mikronya, ada mikroorganismenya, sehingga lendirnya berlebihan itu identik dengan influenza. Itu gejala aja ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah faringnya mengalami itis, mengalami radang. Nah, ini juga sama, namanya faringitis. Nah, biasanya ini nih gambarnya ya. Ini gambarnya yang di dalam ini. Nah, ini ada merah. Nah, itu bakterinya bentuknya kokus-kokus seperti ini di sebelah kanan ya, bulat-bulat memanjang, ini namanya kokus. Terus kemudian apalagi pneumonia. Tadi pneumonia itu yang di alveolus itu, yang di paru-paru. Nah, ini bisa pada bronkeolus atau pada alveolus. Terjadi infeksi bakteri yaitu Streptococcus pneumonia. Jadi di situ ada cairan, di dalam pneumonia atau bronkus atau alveolusnya ada cairan. Jadi ini batuknya ngekel biasanya ya kalau pada orang dengan penyakit pneumonia. Gejala-gejalanya kamu bisa baca di bawahnya ini, kamu baca, atau kamu pingin lengkap kamu bisa googling supaya kamu tahu. Apalagi sekarang lagi musim ada virus yang suka sekali bertengger di situ, yaitu yang baru yang lagi yaitu COVID-19. Jadi itu juga sama, COVID-19 itu di mana letaknya? Bisa di daerah trakea ini, bisa di dalam bronkus, bisa juga di dalam alveolus. Makanya itu karena dia mengganggu pernafasan, sedangkan kita untuk membakar makanan tadi, untuk menghasilkan energi, itu harus respirasi sel toh. Nah, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena oksigennya nggak bisa masuk ke dalam jaringan. Akibatnya apa? Ya wes lah, orangnya nggak bisa dapat energi, artinya yo game over tadi ya, jadi meninggal. Tapi bisa dicarikan jalan di yang dilubangin itu ya, dicarikan pernafasan yang tempat yang lain, jadi seperti itu. Tapi itu tidak mudah prosesnya, mengerikan anak-anak ya. Jadi makanya itu sekarang lebih baik kamu menjaga dalam masa pandemi seperti ini. Jaga kesehatan kamu, kuncinya satu, makanan cukup, carilah makanan itu yang bergizi, seimbang gizinya. Yang kedua, istirahat cukup. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah olahraga. Super penting lagi adalah berdoa. 4 itu tidak boleh terlepaskan. Yang selanjutnya adalah TBC, yaitu tuberkulosis. Ini adalah infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yaitu menginfeksi bagian-bagian dari paru-paru. Biasanya juga ada ini rusak, ini coba perhatikan. Ini adalah TBC ya. Jadi di daerah paru-parunya ini akan menebal, mengeras begitu ya, sehingga volumenya di sini menjadi sedikit. Makanya orang yang terkena TBC bisa karena cairan, bisa karena penebalan ini mengeras, macam-macam, tergantung TBC-nya karena apa ya. Terus kemudian sehingga yang jelas itu udaranya menjadi sedikit. Makanya orang TBC jadi terengah-engah ya. Jadi karena memang volumenya menjadi sempit. Merokok pun juga sama. Kalau kamu juga mulai belajar merokok, kalau saya bilang biasanya kalau saya menerangkan secara face to face begitu anak-anak. Kalau ada anak saya atau siswa saya merokok, maka akan saya dukung, saya kasih caranya bagaimana merokok yang sehat. Kenapa anak-anak? Kalau merokok itu, satu kali merokok itu akan paru-parunya tertutup oleh
nikotin, ada juga plak ya. Jadi di situ akan mengurangi volume dari paru-paru alveolusnya, sehingga kalau sudah merokok bertahun-tahun begitu, itu akan sakitnya bertahap. Pertama batuk, begitu aja. Selanjutnya batuknya sudah banyak, begitu. Selanjutnya sudah nggak bisa nafas. Kemudian apalagi? Kanker paru-paru. Udah kalau sudah seperti itu tinggal nunggu. Apakah umurnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi sepanjang hari, sepanjang hidupnya bertahun-tahun dia cuma sakit aja. Terus dilanda sakit paru-paru terus. Bagaimana cara supaya sehat? Caranya adalah kalau kamu sudah pingin merokok, maka jangan merokok sedikit-sedikit. Sekali kamu merokok belajar, 1 pak langsung habis dalam 1 jam. Besok lagi 1 gros habiskan. Jadi kamu nggak pakai sakit semuanya, langsung mati. Gitu ya. Itu cara yang sehat untuk kamu tidak terkena sakit akibat merokok. Jadi jangan satu batang, nggak bisa. Harus 1 pak. Belajar itu langsung 1 pak. Besok kalau sudah 2 pak. 1 minggu sudah 1 gros, 1 kotak itu ya, 1 kotak yang isi berapa itu. Kemudian setiap hari seperti itu. Maka nggak usah lama-lama. Itu langsung kamu nggak pakai gejala sesek, nggak pakai gejala, langsung mati. Ya, jadi itu cara merokok yang benar. Atau kalau kamu memang ingin merokok tapi tidak punya efek dan masih aman, beli rokok, terus kemudian nyalakan, matikan lagi, jangan dihisap. Nah, itu berarti kamu cuma membantu pabrik rokok saja, ya, seperti ini. Sampai keliru seperti ini itu loh. Wes ya, jadi itu yang terakhir sekarang yaitu penyakit yang disebut dengan asma. Asma ini sebetulnya bukan karena satu penyakit, tapi di sini disebabkan karena alergi aja ya. Biasanya alerginya itu macam-macam, setiap orang beda-beda. Ada alergi rambut, bulu, debu, suhu, adem gitu langsung asma kumat. Tapi bisa juga karena psikologis. Ya, psikologis, misalnya sumpek titik wes mengi. Nah, itu. Kalau sudah seperti itu berarti harus disembuhkan psikologinya. Bagaimana cara menyembuhkan psikologi? Ya, obatnya ya sekarang psikologi juga ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini yang bisa saya terangkan untuk sistem pernafasan ya. Jadi seperti itu anak-anak, kalau kamu ingin sehat, mulai kemarin sistem pencernaan, sistem peredaran darah, semuanya ada manfaatnya bagi tubuh kita. Yang sekarang sistem pernafasan. Makanya itu jaga, semuanya ini diciptakan Allah, itu ada programnya. Jadi sesuaikan programnya dengan penciptaannya. Jadi jangan dilawan. Sama seperti pabrik Honda itu sepeda motor, ya kamu harus membaca bagaimana cara merawat Honda. Kalau dia itu sakit berarti ada yang salah di dalam kamu menggunakannya. Ya, sama tubuh kamu juga begitu. Kalau di situ di dalam Al-Qur'annya kamu itu istirahat jam sekian itu sudah harus istirahat, ya ikutin. Karena ternyata memang di dalam tubuh kita itu semua organ itu berjalan, mulai hormonnya, enzimnya, malam itu bekerjanya jam 10 sampai jam 2 nak. Jadi kalau kamu malam itu enggak tidur sampai jam 2 sudah lewat. Masa untuk bekerjanya enzim dan hormon kamu lewat. Kalau itu kamu lakukan 1 tahun 2 tahun nggak ada masalah, no problem, karena Allah sangat kuat membuatnya. Tetapi kalau sudah 30 tahun kamu pakai seperti itu, ya umur 32 tahun kon loro, wajar, nggak usah lebay takut divonis dokter kena TBC lawang ket biyen SMP wis mulai ngerokok, umur 32 divonis dokter TBC kok dek gak terima. Itu salah ya. Jadi mulai sekarang ayo dijaga ya. Itu semua demi kesehatan kita. Gitu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa mempelajari ini, memahami, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian semua sehat. Salam untuk keluarganya. Semoga kalian bisa memahami, bisa menghayati, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaiknya kamu juga berusaha untuk menerapkannya sehingga kamu bisa usianya panjang dalam kondisi yang sehat. Gitu ya anak-anak.
Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.